Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, NIM 22 12 120. Pertemuan pertama, sejarah penjas kebijakan publik dalam bidang olahraga yang tercermin dalam kepentingan nasional berupa visi dan kebanggaan nasional untuk membangun percaya diri bangsa selama era pemerintahan Bung Karno dalam kerangka atau selama era dalam pemerintahan Soeharto selama 32 tahun terakhir sangat kuat mempengaruhi arah, isi dan pengelolaan olahraga pada umumnya dan pendidikan jasmani pada khususnya. Pengertian penjas, pendidikan jasmani adalah proses pendidikan tentang dan melalui aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian penjaskes, pendidikan jasmani dan kesehatan adalah suatu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan pola hidup sehat dalam rangka perkembangan, pertumbuhan, dan pengembangan jasmani, kemampuan dan keterampilan gerak, sikap, mental, sosial, dan emosional yang selama serasi. Makna penjas: 1. Merupakan pendidikan secara menyeluruh. 2. Menjadi tujuan perantara untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 3. Pendidikan jasmani mewujudkan sumbangannya terhadap perkembangan anak jasmani dan rohani. Pentingnya penjas: 1. Memenuhi kebutuhan anak akan gerak. B. Mengenalkan anak pada potensi dirinya dan lingkungan. C. Menanamkan dasar keterampilan yang berguna. D. Menyalurkan energi yang berlebihan. E. Merupakan proses pendidikan secara serempak, baik fisik, mental maupun emosional. Lingkup penjas: 1. Permainan dan olahraga meliputi olahraga tradisional, akselerasi gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan wanita atletik, permainan kecil, kasti, running skippers, permainan bola besar, sepak bola, bola voli, dan bola basket, permainan bola kecil, tenis meja, bulu tangkis, dan tenis lapangan, renang dan bela diri. Fungsi penjas: 1a. Aspek organik, perkembangan struktur dan fungsi tubuh. 2. Menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik. 3. Meningkatkan kekuatan sejumlah otot. 4. Meningkatkan daya tahan otot atau kelompok otot. 5. Meningkatkan daya tahan kardiovaskuler. 6. Meningkatkan fleksibilitas, yaitu kemampuan dalam rentang gerak atau berluas persendirian. Pertemuan kedua, materi penjas: 1. Permainan dan olahraga. 2. Aktivitas pengembangan. 3. Uji diri, senam. 4. Aktivitas ritmik. 5. Akuatik, aktivitas air. 6. Pendidikan luar kelas, outdoor education. Pengertian penjas: pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan manusia sebagai individu atau anggota masyarakat dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembangunan watak. Definisi penjas: 1. Pendidikan jasmani bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis. CDC 2000, Isman 1990, Ted dan Trost 1998. 2. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, prosedural, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Kurikulum Penjas 2004. Hakikat penjas: A. Pendidikan jasmani memberikan kesempatan anak untuk meningkatkan kepekaan sosial yang kooperatif, memiliki rasa hormat dan apresiasi terhadap perbedaan. Hamid 2003. B. Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, guru diharapkan mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi permainan dan olahraga, internalisasi nilai-nilai, sportivitas, jujur, kerjasama, dan lain-lain, serta pembiasaan pola hidup sehat.
Tujuan penjelasan 1. Menurut Busser 1983, A. Perkembangan kesehatan jasmani dan organ-organ tubuh. B. Perkembangan mental emosional. C. Perkembangan neuromuskular. D. Perkembangan sosial. E. Perkembangan intelektual. Seri pendidikan jasmani. 1. Pendidikan jasmani merupakan aktivitas jasmani yang dilembagakan sekolah. 2. Walaupun banyak aktivitas olahraga, namun pelaksanaan aktivitas jasmani tidak ada unsur kompetisi, aturan, dan sportivitas. 3. Pendidikan jasmani mengajarkan unit-unit gerak seperti bola voli, servis, mes, operan, dan lain-lain. Pertemuan ketiga. Landasan filsafat adalah cinta kebenaran, love of wisdom. Artinya keinginan untuk mencari nilai-nilai dan fakta-fakta nyata dalam kehidupan serta mengevaluasi dan menafsirkannya tanpa biasa dan pasangka. Komponen utama filsafat. A. Metafisika, menjelaskan tentang prinsip keberadaan terutama dalam aspek non-fisik atau abstrak. B. Epistemologi, metode untuk memperoleh dasar-dasar, batas-batas hukum dan macam-macam pengetahuan. C. Psikologi, kaji nilai, contoh kekuatan olahraga dan detail baik buruknya. Beberapa aliran filsafat dan penjelasan. 2. Realisme. A. Penjelasan ditujukan untuk kehidupan, misal mengajar basket untuk melatih kerjasama. Dan B. Kesegaran jasmani adalah hasil dari produktivitas. C. Pengembangan dengan peran penting dalam proses belajar. D. Pendalaman ilmu keolahragaan dapat menyebabkan kehidupan sosial yang baik. E. Bermain dan reaksi membantu berdapat argumen. A. Penjelasan dipengaruhi oleh beberapa aliran filsafat pendidikan seperti filsafat idealisme, realisme, praktisme, naturalisme, dan eksistensialisme. B. Aliran filsafat dapat dilaksanakan dengan filsafat tradisional dan modern. C. Pelaksanaan penjelasan pada filsafat tradisional cenderung bersifat teacher-center. D. Pelaksanaan penjelasan pada filsafat modern cenderung bersifat student-center. Pertemuan keempat. Dasar psikologis penjelasan dimaksudkan untuk melandasi teori belajar gerak agar proses belajar penjelasan berjalan efektif. 2. Kelompok teori belajar. 1. Teori koneksionisme. Teori koneksionisme dan Thorndike. Teori kontiguitas dari Gutter. Teori Hull. Teori condition dari Skinner. 2. Teori kognitif. Teori Gestalt. Teori sibernetik dan umpan balik. Teori belajar dari Thorndike. 1. Belajar adalah asosiasi antara stimulus dan respons. 2. Keterampilan memerlukan keseimbangan antara stimulus dan respon yang serasi. 3. Agar proses belajar berjalan sukses perlu memperhatikan 3 hukum ini. Hukum kesiapan. Individu akan belajar lebih efektif apabila telah siap untuk atau matang. Hukum latihan. Praktek akan mendatangkan koordinasi dan gerakan akademis yang baik, keterampilan yang baik, dan penampilan yang baik pula. Hukum pengaruh individu lebih memungkinkan untuk mengulangi pengalaman yang memuaskan daripada pengalaman yang mengganggu. Teori kontiguitas dari Gutter. Kontiguitas hubungan artinya suatu respons yang dibangkitkan oleh suatu stimulus akan diulangi kapanpun respon yang sama muncul kembali. Teori penguatan dari Hull. Teori ini menekankan pentingnya dorongan sebagai faktor penguat yang paling utama dan belajar. Teori ukuran, kondisional, dan Skinner. 1. Teori ini menekankan pentingnya penguat dari respon sebagai faktor yang paling penting dalam belajar. 2. Ukuran berarti seperangkat tindakan
atau respons. 3. Operasi kondisional proses belajar yang menyebabkan respon makin sering terjadi dengan cara memberikan penguat terhadap tindakan yang diharapkan. Teori Gestalt. 1. Teori tentang metode keseluruhan. 2. Teori ini didasarkan pada dasar pikiran bahwa seorang bereaksi sebagai keseluruhan terhadap situasi apapun. Faktor yang mempengaruhi belajar: motivasi, kedewasaan, perbedaan individu, talent, penguat inteligensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar: motivasi, kedewasaan, perbedaan individu, talent, penguat inteligensi. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.